Perjalanan menapaki Al-Quran, Al-Quran visual. Mari kita lanjutkan pembacaan membaca buku Perjalanan Menapaki Al-Quran yang sebelumnya telah kita baca pendahuluan dari buku ini. Pada kesempatan ini kita akan membaca halaman pertama dari buku ini yang membahas tentang kegagalan mempelajari Al-Quran. Kita akan membahas apa saja yang biasanya menyebabkan kita gagal mempelajari Al-Quran. Mari kita mulai. Kegagalan mempelajari Al-Quran. Siapa yang tidak mau memahami Al-Quran? Banyak orang yang mau dan selalu mencoba. Tapi kebanyakan orang gagal memahami Al-Quran. Mengapa? Karena mempelajari Al-Quran memang rumit. Al-Quran membahas tentang keseluruhan kehidupan manusia, tapi cakupan yang dibahas sangatlah luas. Al-Quran membahas tentang psikologi, sosial, ekonomi, filsafat, asal-muasal kehidupan, dan sebagainya. Kebanyakan kita merasa kesulitan harus mempelajari banyak bidang ilmu. Hal ini menjadi kendala yang cukup besar untuk seseorang mempelajari Al-Quran. Kebanyakan orang bingung harus mulai dari mana. Mereka yang tidak yakin Al-Quran harus dipelajari runut dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tentu merasa boleh-boleh saja mempelajari Al-Quran secara acak. Masalah yang muncul dari mempelajari secara acak adalah ada kemungkinan kita akan mengulang-ulang bahasan hanya yang kita anggap perlu dan penting saja, dan mengabaikan pembahasan ayat yang tidak dianggap perlu dan penting. Sehingga pada akhirnya malah mengalami kebosanan dalam mempelajari Al-Quran karena membahas hal yang itu-itu saja. Selain dua alasan di atas, mempelajari Al-Quran tentu menuntut fokus dan konsistensi. Banyak orang hanya mempelajari Al-Quran di saat sedang senggang ataupun gabut. Padahal manusia jarang sekali senggang dan gabut. Selalu ada banyak pilihan aktivitas lain yang bisa dilakukan. Sehingga pada akhirnya kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Apalagi mempelajari Al-Quran tidak memberikan konsekuensi positif pada ekonomi kita. Tidak seperti mempelajari ilmu lain. Banyak juga yang pada akhirnya berhenti mempelajari Al-Quran karena merasa Al-Quran tidak memberikan efek secara langsung pada kita yang mempelajarinya. Pembahasan Al-Quran lebih sering menitik yang sekadar wacana, bukan yang langsung memberikan motivasi maupun menggerakkan jiwa. Kebanyakan dari kita mengunjungi majelis ilmu ataupun pergi ke pengajian sekadar mendengarkan ceramah ustadz atau ustazah yang membahas hal-hal yang itu-itu lagi. Dan kita pun merasa hal itu sudah cukup dianggap sebagai aktivitas pengkajian Al-Quran. Padahal mungkin yang kita dapatkan dari majelis ilmu seperti itu hanya sepersekian puluh bagian saja dari apa yang semestinya kita pelajari dari Al-Quran. Kita merasa memahami Al-Quran adalah suatu cita-cita yang terlampau sulit untuk dicapai. Mereka yang serius mencoba memahami Al-Quran akhirnya memilih untuk menghafalkannya saja. Jelas, menghafalkan Al-Quran pun bukan hal yang mudah untuk diraih. Tapi tetap saja memahami Al-Quran lebih esensial untuk diraih daripada sekadar menghafalkan Quran. Jadi sebetulnya apa yang salah? Mengapa kita seringkali gagal dalam mempelajari Al-Quran dan memahaminya? Bukankah Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia? Jadi semestinya pembelajaran Al-Quran bisa diterima dan dipahami oleh semua manusia kan? Hal yang penting adalah mulailah dulu pembelajaran dengan Al-Quran dan terus konsisten mempelajarinya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan pada kita cara mempelajari Al-Quran dengan efektif dan efisien. Kegagalan kita selama ini mungkin karena niat dan tekad kita yang belum kuat dan bulat untuk benar-benar memahami Al-Quran. Sesederhana itu.